Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMPN Satapuna Malingping. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perdagangan antar negara. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perdagangan antar daerah, ya. Adapun yang akan kita bahas di dalam perdagangan antar negara yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Aktivitas perdagangan antar negara, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor, faktor pendorong ekspor, manfaat perdagangan antar negara, faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara, dan yang terakhir, perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara. 1. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. 5. Penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama, ada ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Seseorang atau badan yang melakukan ekspor disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri. Selanjutnya, mata uang asing ini akan ditukarkan menjadi rupiah pada bank dalam negeri. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Yang kedua, ada kegiatan impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Pertama, memberi kemudahan kepada konsumen, kepada produsen barang ekspor. Kemudahan mengurus perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Fasilitas dapat berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, bantuan kredit dengan bunga rendah. Hal ini akan menjadikan produsen menjadi semangat untuk berproduksi. Kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Stabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir, karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Dengan kepastian nilai rupiah, para eksportir lebih mudah dalam menentukan harga produknya di pasar internasional. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Penjual atau eksportir mempunyai pasar dengan perlindungan istimewa dari perjanjian tersebut. Keempat, meningkatkan promosi. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Promosi dagang tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swasta, maupun pemerintah.
Pemerintah dapat menangani promosi dan pusat informasi dagang di luar negeri. Contohnya, kantor-kantor Pusat Promosi Dagang Indonesia atau Indonesia Trade Promotion Center yang mengusahakan agar produk-produk Indonesia dikenal di luar negeri. Faktor pendorong ekspor. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga pasar dunia. Apabila permintaan pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga cenderung turun. Keadaan ini akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Oleh karena itu, para eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan terpengaruh. Contohnya, negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan politik berupa perang antar suku. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke luar negeri atau ke negara tersebut. Manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, transfer teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang terakhir, terjadinya era globalisasi, sehingga tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Nah, ini yang terakhir, perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Jika perdagangan antar pulau itu hanya dilakukan di dalam lingkup suatu negara, di dalam satu negara, contohnya Indonesia misalkan ya, jadi hanya meliputi wilayah Indonesia saja, contohnya misalkan dari Banten ke Bandung, misalkan Jakarta, Jogja misalkan ya. Yang kedua, adanya kedaulatan suatu bangsa ya. Dan yang terakhir, penggunaan kurs tukar atau mata uang ya. Baik anak-anak, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.